Dua satu. Oke. Selamat siang teman-teman. Uh, Selamat siang Bang Tommy F. Awoy. Hari ini kita akan mencoba kembali lagi kepada diskusi Sabtuan seperti biasa, diskusi mingguan kita, yakni yang ada di CTI, Caktarno Institute. Pada kali ini kita akan menggelar diskusi filsafat terkait judul yang digagas oleh Bang Tommy F. Awoy terkait teknologi dan budaya kontemporer. Ya mungkin nggak usah berpanjang kata ya. Kita mulai aja langsung, dan saya sebagai moderator menyerahkan saja langsung kepada Saudara Tommy F. Awoy. Ya, terima kasih. Di tangan kita masing-masing sudah ada paper saya. Ini paper sebenarnya sebagian dari apa yang akan saya sampaikan pada acara yang katakanlah lebih lebih bersifat apa ya, serius dan akademis itu pada awal minggu bulan depan sebagai kuliah umum. Kuliah umum di sini di Fakultas Ilmu Budaya tentang visual culture. Nah, sekali lagi itu bagian paper ini bagian aja dari visual culture itu. Teknologi yang akan saya sempitkan pada teknologi informasi. Ya, saya sebut sempit, tapi sebenarnya di hal yang lain itu menjadi sangat luas dan bahkan kita bisa katakan menjadi itulah substansi dari budaya kontemporer. Nah, di dalam mempelajari atau kita memahami budaya kontemporer ini, kita bisa berangkat dari 3 konsep besar yang membangun apa yang kita sebut budaya kontemporer itu. Yang kita sebut hyperreality, barangkali ini udah sering kali kita baca atau kita sebut juga. Kemudian simultaneously dan lucidis. Lucidis ini istilah yang saya buat sendiri. Kalau hyperreality, simultaneously itu istilah yang masing-masing punya nabinya. Kalau hyperreality itu konsep bisa kita lihat di banyak buku Caktarno ini tentang cultural studies yang bersifat kontemporer, dan banyaklah judul postmodern atau segala macam. Di situ bisa kita lebih mendalami apa itu hyperreality, digagas oleh seorang filsuf dan sosiolog Prancis, Jean Baudrillard, ya, untuk menggambarkan situasi atau realitas yang kehilangan referensi, atau katakanlah realitas itu identik dengan sebuah konsep atau pemikiran, di mana pemikiran ini kehilangan representasi. Nah, bagaimana kita memahami itu sebenarnya bisa kita temukan di dalam penjelasan bahasa. Bahasa atau konsep referensi atau representasi
itu kan memang muncul awal-awalnya dalam bahasa dan logika, linguistik lah secara khusus. Nah, kata itu atau bahasa dalam hal ini secara klasik yang masih percaya pada referensi, misalnya kita bilang kata mikrofon karena ada bendanya, itu kan mikrofon. Atau katakanlah konsep seorang ahli linguistik bernama Ferdinand de Saussure, dari mana nama ini sangat mempengaruhi pemikiran yang muncul bernama strukturalisme, kemudian perkembangan selanjutnya jadi post-strukturalisme. Dia katakan bahwa pemikiran dan realitas itu dikonstruksikan oleh bahasa yang sebenarnya sudah kehilangan referensial. Kalau kita mengatakan kuda, sebenarnya secara logik bagaimana kita katakan itu kuda pada benda yang kita namakan kuda. Ya. Emang kuda itu nyebut-nyebut ke kita atau maksa-maksain ke kita, sebut gue kuda dong. Kan enggak. Kalau dengar dari suara juga kudanya kan, kalau kita kan pasti suaranya kayak apa ya? Iya kan? Kalau dari suara seperti itu harusnya kuda kita namakan gitu ya. Tetapi dari mana konsep kuda? Atau ayam dari mana kan? Ayam, sementara ayam itu emang sebagaimana dia ayam dengan kata itu kan enggak. Kalaupun dari suara ayam, kalau dia disebut kok atau ayam jantan kan kokoreko. Gimana? Mungkin kata anak kecil dia bisa aja mengatakan kukuruyuk, mengacu. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia ayam kan. Emang kita minta dia kemudian dari kata ayam kita minta suara dia untuk membuktikan, lu suara dong ayam. Sebut ayam gitu kan. Ya enggak, artinya kata ayam itu kan bukan representasional. Bukan benda. Jadi pemikiran juga seperti itu. Bahasa kan membangun pemikiran, atau bahasa juga dibangun oleh pemikiran yang disebut antara penanda dan petanda. Jadilah sebuah kata. Jadi problem hyperreality sebenarnya itu mengambil konsep dari Ferdinand de Saussure bahwa sebuah konsep atau kata nggak ada hubungan langsung dengan bendanya. Kalau secara klasik kita selalu sebut harus sebuah konsep mengacu pada benda-bendanya. Tetapi oleh strukturalis nggak mengacu pada bendanya karena itu konvensi aja. Kemudian muncul jadi sebagai sebuah konvensi sosial. Ya. Nah, dengan demikian kalau sebuah konsep atau pemikiran telah kehilangan bendanya, representasi atau referensinya itu, maka bagaimana kita bisa berpikir secara jelas dan terpilah-pilah, misalnya ini fakta, ini fiksi. Ya. Kalau kita lihat produk-produk budaya, misalnya secara visual, film sekarang, apalagi film yang didominasi oleh, kalau kita bicara tentang animasi, film animasi, dengan contoh misalnya Alvin and the Chipmunk itu, ya, itu kan udah film yang sangat jelas kita lihat mana fiksi, mana rekayasa, dan mana yang realita itu udah sangat jelas. Antara si aktor-aktor manusia dan aktor Chipmunk ini udah nggak jelas realitasnya di mana gitu. Itu menunjukkan hyperreality. Juga pertama film The Crow. Film The Crow itu dibintangi oleh Brandon Lee yang 3/4 syutingnya itu kemudian dia meninggal karena pas syuting adegan tembak-tembakan dia kena ternyata peluru beneran, ya, mati. Nah, itu kan membuat produser dan sutradara kelabakan bagaimana. Tetapi ternyata karena ada teknologi animasi yang bisa diakses, kemudian 1/4-nya itu konon saya baca itu di report gitu, 1/4 itu hasil animasi. Tapi kalau kita lihat keseluruhan film itu, kita nggak tahu lagi mana Brandon Lee yang hasil animasi dan Brandon Lee asli. Karena film itu kan suka diedit dan syuting, bisa aja syuting terakhir di syuting
awal gitu kan. Nah, ketika